Kami terpilih di pasar persaingan sempurna. Jadi hari ini kita akan mewawancarai di Pasar Sore Rusun BCI yang berlokasi di Cengkareng, Jakarta Barat. Perkenalkan anggota dari kelompok 6 dari samping sini. Nama saya Romi Dwi Putra. Nama saya Putri Andini. Nama saya Farisa Azahra. Nama saya Putra Madani. Nama saya Ratu Anissa Winata. Saya Muhammad Haji. Ikutin kita terus. Ayo. Oke, sebelumnya bapaknya namanya siapa? Endang. Endang. Oke, Bapak Endang, kalau di sini kan banyak nih yang jual buah kan, bukan hanya Bapak. Gimana sih biasanya Bapak untuk pembeli tuh biasanya belinya tuh di sini aja gitu, biar jadi langganan tuh gimana, Pak? Ya kalau misalnya kira-kira dia buat jual lagi, kayak dia buat jual es, buat jual apa es lain gitu ya kan. Nah kita kasih murah harganya, jangan disamain sama pembeli gitu strateginya. Dibandingkan sama penjual buah yang lain, menurut Bapak apa yang bikin buah di sini lebih menarik? Ya dipotong-potong lah seperti ini, jadi lebih harganya lebih terjangkau gitu. Ya jadi lebih masuk lah di masyarakat. Oke Pak, selanjutnya ini ada apa sih hambatan terbesar yang Bapak alami dalam menjual buah, terutama dari harga dan juga kualitas buahnya? Ya kalau misalnya dari kualitas sama harga ya itu kadang-kadang kita kan namanya beli di peti ya, nggak kelihatan, nggak kecirin. Nah suka banyak yang busuk, kayak manggis juga kan suka banyak yang keras. Nah begitu, kalau kendala ya paling hujan gitu, sama nggak boleh kepanasan. Udah itu aja sih paling. Paling ini kalau misalkan busuk itu kira-kira beberapa hari Pak? Kalau busuk tuh kira-kira 4 hari lah, tergantung jenis buahnya ya. Ada 4 hari, ada 3 hari. Ya baik. Bapak tadi kan aku nanya hambatan dan Bapak bilang hambatannya itu kalau misalkan buah busuk dan juga kalau misalkan cuaca tidak mendukung. Nah, cara Bapak mengatasi hambatan itu tuh seperti apa sih? Ya kalau hambatan, kalau misalnya buah busuk ya kita lihat prediksi. Kalau misalnya kayak jambu nih, kita lihat udah nggak kuat bisa buat besok lagi. Nah udah kita mau nggak mau mesti jual modal atau jual di bawah modal juga nggak apa-apa. Yang penting kan modalnya udah ketarik gitu. Ya, terus kalau Bapak cara mengatasi misalkan kayak cuaca tidak mendukung nih, misalkan mendung mau hujan, Bapak tuh gimana cara mengatasinya? Ya kalau misalnya mau hujan ya itu memang faktor alam ya. Kita mesti ada terpal, kita mesti ada ini plastik begitu. Oh iya. Ya. Jadi sedia terpal ya Pak buat Iya, itu. sedia terpal sama plastik ya buat nutupin. Jadi terlindung lah dari hujan. Ya. Oke Bapak, jadi pertanyaan selanjutnya yang itu strategi apa sih yang menurut Bapak tuh paling efektif biar konsumen tuh minat buat beli buah di Bapak gitu kan, banyak ya pedagang buah di sini gitu. Ya, biar balik lagi gitu. Ya. Ya strateginya kita jangan sombong, murah senyum, sama kurangin harga 1.000 kalau langganan gitu ya kan. Rayu-rayu dikit lah, bisa begitu ya. Kita ngomong aja, intinya gitu. Oke, baik Pak. Selanjutnya, pertanyaannya bagaimana Bapak menentukan harga tetap memperoleh keuntungan tetapi tidak memberatkan konsumen? Ya caranya kita bisa prediksi sendiri, itu kira-kira buah nih masih layak nih buat 2 hari lagi. Nah itu kita tahan harga, tapi kalau kira-kira udah nggak layak buat besok buat jual, udah itu kita kasih murah gitu. Tahu buahnya lebih kecil ya kita harganya kurangin, tapi nggak ngurangin keuntungan kita juga gitu. Kita kan kali banyaknya ya, cuannya dari situ. Buah yang paling lama itu busuknya itu buah apa ya Pak? Bir kuat, jambu kristal kuat, ini apa namanya sini semangkua ya, bangkuang kuat, apel juga kuat. Yang nggak kuat nih semangka, melon, paya, nah itu yang nggak kuat yang. Oke, baik ya. Sekarang saya yang bertanya Pak. Oke, kira-kira Pak, pada saat dagangan Bapak sepi, terus harga dari pemasok naik, biasanya apa yang Bapak lakukan biar dagangan Bapak tuh tetap untung?
Ya biasanya sih kalau misalnya hari Senin ya kebanyakan sepi kan, hari Minggunya kan udah rame. Nah hari Senin itu belanjanya kita kurangin. Ya tadinya belanjanya 40 kilo, ya kita kurangin maksud jadi 30 kilo. Itu strateginya. Ya paling itu aja sih. Kalau misalnya hari Jumat juga kan suka sepi juga. Nah paling yang belanja-belanjanya aja kita kurang-kurangin. Soalnya juga kan harga lagi tinggi ya kan. Iya. Nah kita nggak berani nyetok banyak-banyak. Jadi mesti pintar-pintar otak kita ngurang-ngurangin barang. Ya nanti hari Sabtu baru banyakin lagi gitu. Biasanya sepi dari hari sih. Oh, sepi deh. Iya dari hari Senin sama hari Jumat aja biasanya. Kalau hari-hari biasa ya standar lah normal. Kalau Sabtu Minggu rame gitu. Dari pemasok ini harganya sering naik atau kadang-kadang turun juga, Pak? Kalau dari pemasok ini tergantung musim ya dia ya. Kalau misalnya musim panas begini, nah ini lebih tinggi harganya. Ya lebih mahal. Tapi kalau misalnya musim hujan gitu, nah itu udah murah. Soalnya kualitasnya juga beda. Buahnya itu kayak lebih kurang manis lah. Nah kalau musim panas kan susah barangnya dibandingin musim hujan. Makasih ya Pak atas jawabannya. Oke Pak, di sini kan ada timbangan nih Pak. Ya. Jadi kalau misalnya ada pelanggan yang beli, biasanya dia ngapain aja sih Pak timbangannya? Terus ini apa aja ya Pak artinya ini? Kalau ini misalnya nih jambu kristal, Iya. 1 kilonya 25.000. Nah, kita tinggal ketik 25.000. Nah ini kita timbang. Nah di sini, nah ini harga kiloannya 25. Iya. Ini harga onannya nih, ya kan 2 on. Ya, oke. Nah ini harga uangnya berarti 5.000. Nah Oh, gitu. Pak. Jadi ini harga per kilonya. Kilo. Nah ini cuma ada 2 on ya kan nggak nyampe sekilo. Jadi harganya cuma 5.000. Kalau 2 berarti tuh harganya 10.000. Kalau misalkan dari buah yang beda gimana Buah Pak? yang beda boleh. Ini harga sama. Misalnya buah yang beda, buah pir nih ya. Oke, buah pir. Nah, buah pir sekilonya ini 30.000. Kita pencet di sini angkanya nih, ya di belakang. Ini kan timbangannya di depan belakang. Iya. Nah, 30.000 sekilo. Nah, ini berarti cuma ada 3 on, 3,4 on. Nah, harganya 10.000. 14 perak, ya berarti kenain aja 10.000 gitu. Oke. Jadi tergantung beda harganya, tinggal di depan sininya diketik. Nah, diketiknya kan ada angka-angkanya. Ya, kayak misalnya tadi jambu gitu ya. Tuh jambu misalnya nih 25. Kita ketik 25. Nah, tuh harganya ketahuan 12.000. Oke. Oke. Udah canggih ya Pak sekarang ya Pak? Iya, lebih enak. Nggak main-main harga. Iya, betul. Approve. Oke teman-teman, jadi itu hasil wawancara dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.